A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila. Rabbi shrah li sadri wa yassir li. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin. Sujudus sahwi. Sujudus sahwi ay yani artinya sujudul ladzi sababuhu sahwu. Sujud sebabnya itu karena lupa. Was-sahwu lughatan nisyanu syai' wal ghaflatu anhu. Makna sahwu secara bahasa adalah lupanya sesuatu, wal ghaflah anhu, lalai dari hal tersebut. Ba'dhum sebagian ulama menyatakan bahwasannya as-sahwu wan nisyan mutaradifan. Lafaz muradif, sahwu sama nisyan mutaradifan. Sebagian ulama yang lain menyatakan dia tidak muradif, ada perbedaannya seperti itu. Wal farqu bainahuma anna sahwa, bahwa sahwu tersebut adalah zawalu surah anil mudrikah ma'a baqaiha fil hafizah. Yani idza tunabbih tazakkar, jika kita ingatkan dia ingat. Jadi as-sahwu itu zawalu surah anil mudrikah ma'a baqaiha fil hafizah, wa nisyan zawaluha anhuma ma'an, fayahtaj ila husuliha ila sababin jadid. Walidzalik la yuqal ala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nisyan. Wa amma ma jaa fil akhbar fal muradu bihi as-sahwu. Jadi Nabi tidak ada lupa. Tidak bisa dikatakan lupa. Kalau sahwu tersebut berarti zawal surah. Hilang surah tersebut, penjelasan tersebut fil mudrikah, di mudrikah kita. Karena kan kita ada quwwatul idrak di diri kita, hilang tersebut ma'a baqa fil hafizah, tapi masih ada di hafizah, di penjagaan kita, di ingatan kita masih ada. Idza tunabbih tazakkar, jika kita ingatkan dia pasti akan teringat. Sahih. Sementara lupa itu butuh untuk sebab yang baru, seperti mengulang menghafal. Lakin al-muradu bihi huna, yang dimaksud sujud sahwi, sahwi di sini mutlaqul khalalil waqi'i fi shalah. Mutlak khalal, kekurangan, kecacatan, al-waqi' yang terdapat di salat. Sawa'un kana 'amdan au nisyanan, baik dia itu secara sengaja atau lupa. Maka menjadi fasara haqiqatan urfiyatan fi dzalik. Dia menjadi hakikat urfiyah di fuqaha. Tamam. Qal sujudus sahwi sajdatani. Sujud sahwi itu dua sujud qubailas salami. Sujud sahwi adalah dua sujud seperti biasa, sujud, kemudian ada duduk di antara dua sujud. Kapan dia? Qubailas salam, sebelum salam. Bacanya kayak biasa, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Wa qila, ada yang bilang subhana man la yanamu wa la yashu. Waktu duduk antara dua sujudnya baca seperti biasa, Allahumma ighfirli warhamni wajburni.
Seperti kita baca doa duduk di antara dua sujud. Sujud sahwi sebelum salam. Baik dia kekurangannya tersebut nanti dengan sebab ziyadah atau kurang kita lakukan hal-hal yang akan dijelaskan nanti, atau ada kurang ada lebih sekaligus. Sama dia sujud sahwi ini nanti harus ada wajibnya, ada sunnahnya dia kan. Sebagaimana wajibnya berarti harus anggota 7. Kemudian ada tumakninah. Mandubatnya apa berarti? Sunnahnya berarti adalah dibaca zikir. Demikian juga kita sujud tersebut kita qasad, kita niatkan untuk sujud sahwi. Tamam. Wa hatani sajdani yusannani li ahadi arba'ati asya'a. Disunatkan sujud sahwi karena ada salah satu dari 4 hal ini. Jika terdapat salah satu dari 4 sebab, maka disunatkan sujud sahwi. Lawalu, yang pertama, tarku ba'din min ab'adis salah, meninggalkan sebahagian daripada ab'ad salat, sunnah-sunnah ab'ad. Masih ingat sunnah ab'ad apa aja? Tasyahud awal lah. Apa lagi? Kunut. Habis itu sudah kita bahas di sunnah ab'ad sama sunnah hai. Yang pertama, meninggalkan sebahagian daripada sunnah ab'ad, walau mubhaman au muayyanan. Baik secara mubham, makna mubham kita nggak tahu yang mana kita tinggalkan, apakah kunut atau tasyahud awal atau salawat kepada Nabi di tasyahud akhir. Nggak tahu kita, mubham. Au muayyanan, atau kita tahu pasti apa yang kita tinggalkan, yakni kunut atau tasyahud awal. Yakin kita tinggalkan tersebut secara yakin. Betul. Au tarku ba'dihi walau harfan, atau kita tinggalkan sebahagian daripada sunnah, sebahagian saja walaupun satu huruf. Misalnya di dalam itu nanti lupa kita baca ada salawat, kita lupa kita baca satu huruf, misalnya salawat salam nggak kita baca, misalnya salawat kepada Nabi kita baca, tapi salawat kepada Ali di kunut di keluarga nggak kita ada makna tarku ba'dihi, sebahagian daripada sunat walau harfan, walaupun satu huruf. Di sini ditafsir sama Syekh Mustafa, falau syakka fi tarki ba'di muayyan, seandainya dia ragu dia di apakah dia meninggalkan sebahagian yang muayyan, ka'an syakka hal qanata aula sajada li sahwi, sujud sahwi. Sebagaimana tadi dia yakin, dia syak, dia ragu-ragu apakah dia meninggalkan kunut ataupun tidak. Ragu-ragu dia di muayyan. Paham muayyan? Dia tahu, dia ragu di mana, dia lupa. Ragu. Dia kunut tadi apa enggak? Dia tasyahud awal apa enggak? Sajada li sahwi, maka dia sujud li'anna al-asla adamul fi'li, karena asalnya istishabnya di awal dia itu tidak ada. Kama law tayaqqana tarka ba'din ma, sebagaimana dia kalau yakin meninggalkan sunnah ab'ad apapun, walam ya'lam ainah, dan dia tidak tahu mana yang ditinggalin, nggak tahu pasti dia
Pokoknya dia tinggalin salah satu daripada sunnah ab'ad, tapi dia tidak tahu yang mana. Apakah tasyahud awal atau kunut. Pokoknya dia mengetahui, yakin bahwasanya dia tadi meninggalkan salah satu sunnah ab'ad, tapi dia tidak tahu apa yang mana. Apakah kunut atau tasyahud atau selainnya. Baik. Bi khilafi ma law syakka hal taraka ba'dan ma aula. Ba'dan di sini maksudnya sunnah ab'ad maksudnya. Ba'dan di sini ab'ad. Di syarahnya tu yang kata Syekh Musa ba'dan tadi tu taraka ba'din maksudnya sunnah ab'ad. Tapi seandainya dia ragu apakah dia meninggalkan sunnah ab'ad. Ab'ad apapun, sunnah ab'ad apapun, ragu dia ataupun tidak. Fala yasjud lisahwi, maka dia tidak sujud sahwi. Tahu perbedaan di mana tadi? Perbedaan tadi apa dia? Kalau di sini dia berarti ragu-ragu apakah dia meninggalkan atau tidak. Maka tidak sujud sahwi. Lalu tadi pakai kaedah tadi al-aslu adamul fi'li. Ya, al-aslu adamul fi'li. Wa in kana al-aslu adamul fi'li li anna hadzal asla da'ufa bi ibhami hadzal ba'dhi ma'asyak. Asal di sini menjadi lemah. Kenapa tadi? Karena ibham, karena enggak kita ketahui. Karena syak tadi. Ragu-ragu tadi. Tamam. Antuk kalian. Baik. Kemudian tafsil selanjutnya. Bangun lo. Bangun. Sa'bah syuayan ini sulit sedikit nih dan hal penting nih. Dengar baik-baik. Baik. Falau nasiyal munfaridu awil imamu tasyahudal awal. Seandainya munfarid, orang yang solat sendiri, atau imam itu lupa tasyahud awal. Nazar, kita lihat. In tadzakkarahu ba'da intisabihi. Jika dia teringat sesudah intisab, tegak berdiri. Ya kan? Seandainya dia lupa tadi tasyahud awal. Dia baru teringat sesudah intisab, tegak berdiri. Atau dia baru teringat ba'da wusulihi ila mahallin tujzi'u fihi al-qira'ah. Dia sampai ke tempat yang sah dibaca qira'ah di situ, yakni Al-Fatihah. Bi'an, taswirnya, penjelasannya, bi'ansara ila al-qiyami aqraba minhu ila aqalli ruku'. Bi'ansara ila al-qiyami aqrabu minhu ila aqalli ruku'. Yakni dia dekat kepada berdiri daripada ke akal ruku'. Akal ruku' gimana? Akal ruku' inhina kan? Menunduk sedikit kan? Inhina. Baik. Berarti dia lebih dekat kepada berdiri ketimbang ke akal ruku'. Ada makna dia sampai ke tempat tujzi'u fihil qira'ah. Sah kita baca Al-Fatihah di tempat itu. Berarti mendekati berdiri, lebih mendekati kepada berdiri daripada ke akal ruku'. Au ilaihima ala haddin sawa, atau sama, hadnya sama. Paham kan? Hadnya sama berarti di pertengahan, tidak berdiri, tidak akal ruku'. Lam ya'ud lahu, dia tidak kembali untuk membaca tasyahud awal. Paham surahnya? Paham Dia lupa tasyahud, kemudian dia berdiri. Yang pertama tadi intisab, tegak, atau haddin sawa, pertengahan. Di situ dia tidak boleh kembali ke tasyahud awal. Kenapa? Litalabbusihi bil fardhi. Karena dia telah masuk ke dalam fardu. Taib. Fa in ada, seandainya dia balik untuk tasyahud awal, amidan, sengaja, ghaira sahin, tidak lupa dia, aliman bi tahrimil audi,
dia mengetahui haram untuk kembali ke tasyahud awal tersebut, batalatis salatu, batal solatnya. Kenapa? Liqat'ihi fardan binafli, karena dia memotong fardu tadi untuk mengambil sunnah. La yajuz. Taib. Aw ada nasian, seandainya dia kembali lagi ke tasyahud awal tersebut tapi lupa, nasian au jahilan, atau jahil. Yani dia tidak mengetahui keharamannya. Walau jahilnya tersebut ghaira ma'dzurin. Fala, yani fala tabtul. Kenapa? Karena hukum-hukum sujud sahwi ini, lianna ahkam sujud sahwi takhfa 'alal awam. Kebanyakan orang awam tidak mengetahui hukum-hukum sujud sahwi. Jadi seandainya dia lupa atau dia jahil, walaupun jahilnya tersebut dia hidup di negeri muslim, dekat dengan ulama, dekat dengan para ustaz, tetap dimaafkan. Karena hukum-hukumnya takhfa 'alal awam. Kebanyakan orang awam tidak tahu. Maka tidak batal solatnya. Wa yalzamuhu ayyakuma fawran in tadhakkara nasi. Seandainya dia teringat, maka dia langsung berdiri. Dia berdiri tadi ni kan, habis tasyahud awal. Dia lupa tasyahud awal tu. Berdiri dia. Berdiri duduk lagi kan? Ada. Begitu dia duduk, dia langsung teringat, oh ternyata enggak boleh. Fauran, langsung lazim berdiri. Atau dia mengetahui haram. Begitu dia duduk tadi, setelah dia masuk ke fardu berdiri, kemudian dia duduk lagi, mengetahui dia bahwa itu haram. Macam mana caranya? Ada yang bilang kawannya yang sebelah, tadi udah masuk ke berdiri fardu, nggak boleh duduk lagi. Langsung bangun. Saya ada kawan kalian, di samping kalian ada kawan lagi sholat, terus dia lupa tasyahud awal, dia berdiri, terus dia duduk lagi. Dia bilang, nggak boleh. Diri langsung dia. Taib. Kemudian jika dia lakukan seperti itu apa? Dia sujud sahwi nanti di akhir solat. Seandainya dia tidak kembali segera berdiri setelah dia mengetahui atau setelah dia ingat, batal solatnya. Hal yang pertama. Yang kedua, wa in dzakarahu qabla wusulihi ila mahallin tujzi'u fihi al-qira'ah. Seandainya dia ingat sebelum dia sampai ke tempat yang sah membaca Al-Fatihah, boleh dia kembali. Boleh. Dia lupa tasyahud awal tadi, belum sampai ke tempat yang boleh baca qiraah, baca Fatihah, jazalahu al-'ud. Boleh dia kembali untuk duduk tasyahud. Wa hina idzin yanzur, di saat ini dilihat, fa in sara ila al-qiyami aqrabu minhu ila al-qu'udi sajada li sahwi. Seandainya dia berdiri tadi itu lebih dekat kepada berdiri daripada duduk, sujud sahwi. Paham? Wa in kana ila al-qu'udi aqrab au ilaihi ma ala sawa' fala yasjudu li sahwi li qillati ma fa'alahu hina idzin. Waktu ini, kalau seandainya lebih dekat kepada duduk, ya kan? Bisa atau sama, berarti di pertengahan dia, maka tidak disunahkan sujud sahwi. Paham? Habis tasyahud, habis sujud, harusnya kan dia tasyahud awal, tapi enggak, dia mau langsung berdiri. Baru setengah dia berdiri, langsung teringat dia, oh belum tasyahud awal, balik. Kalau lebih dekat kepada berdiri, sujud sahwi. Kalau lebih dekat kepada duduk, tidak sujud sahwi. Tadi yang pertama penjelasan seandainya munfarid, orang yang sholat sendiri, imam itu lupa membaca tasyahud awal. Wa in tarakal munfaridu awil imamu tasyahudal awal amdan. Sekarang memang sengaja dia nggak mau baca tasyahud awal. Nazar, dilihat tafsilnya. Fa in wasala ila mahallin tajzi'u fihi al-qira'ah bi an sara ila al-qiyami aqrabu minhu ila aqalli ruku' aw ilayhi ma ala haddin sawa'
haruma alaihi al-audu li tasyahhud. Seandainya dia sampai ke tempat yang boleh sah dibaca Al-Fatihah, yakni dekat kepada berdiri daripada kepada akal rukuk atau sama jaraknya, haram untuk dia kembali tasyahud. Sama kayak tadi pertama kan. Fa in ada, seandainya dia balik lagi untuk tasyahud awal dan dia tahu itu haram dan dia sengaja, maka batal solatnya. Kalau dia lupa atau jahil, tidak mengetahui hukumnya, lam tabtul, tidak batal. Di saat seperti itu lazim, wajib bagi dia untuk berdiri fauran, segera, in tadzakkara, jika dia mengingatnya atau dia mengetahui keharamannya. Sama kayak penjelasan tadi. Nanti di akhir solatnya dia sujud sahwi. Tamam. Wa in lam yasil ila mahallin tajzi'u fihi al-qira'ah, seandainya dia belum sampai ke tempat yang sah membaca Al-Fatihah, yakni bi ankana ila aqalli ruku' minhu aqrabu ila al-qiyam, lebih dekat ke tempat akal ruku'. Boleh ruku' tu inhinaan sedikit aja dia kan, nunduk sedikit seperti ini. Nah, udah sampai dari dia sujud tu dia bangun, udah sampai ke akal ruku'. Lebih dekat ke akal rukuk daripada berdiri. Nazar, kita lihat lagi bagaimana. Fa in kana ila al-qiyami aqra minhu ila qun haruma al-'udu aidan. Seandainya lebih dekat kepada berdiri daripada ke duduknya tu, haram bagi dia juga untuk kembali. Wadah? Wa in kana ila al-qu'udi aqrab, seandainya lebih dekat ke duduk atau sama jaraknya, jazalahu al-'ud, boleh bagi dia untuk kembali dan tidak sujud sahwi. Paham? Penjelasan lupa sama sengaja. Berarti ada tafsilnya dia. Di saat kita bangkit lupa kita tasyahud tadi, kalau sengaja tadi apa berarti? Kalau kita balik lagi udah dekat kepada berdiri, batal. Kalau alim, sama kayak penjelasan lupa tadi. Wal ma'mum wa ammal ma'mum fayunzar. Ma'mum fa in tarakat tasyahuda sahwan, makmum lupa membaca tasyahud awal. Taraka tasyahud awal, sahwan, lupa. Macam mana dia lupa? Makmum lupa tasyahud awal, padahal dia ikut imam. Kaif surah bi anqama wal imam ya jelis, dia berdiri, imamnya masih duduk. Waktu dia berdiri tutup mata dia, saking khusyuknya solat, tutup mata dia enggak sadar ternyata tasyahud dia berdiri. Nah, wa tabihi imamuhu, imamnya tasyahud awal, dia berdiri. Apa yang dia lakukan? Nazar, kita lihat tafsilnya seperti ini. Fa in lahiqahul imamu qabla tadhakkuri aw ma'ahu bi an wasala imamuhu ila mahallin tujzi'u fihi al-qira'ah lam yajib alaihi syai'un. Jika imamnya lahiqahu, berdiri, sebelum dia teringat, sebelum makmum teringat, makmum berdiri, imam tasyahud awal, saking khusyuknya mungkin dia, imamnya enggak kelihatan, dia tutup mata solat, sebelum dia ingat ternyata dia belum tasyahud awal, imamnya lahiqahu, berdiri, lam yajib alaihi syai'un, tidak wajib apapun. Wala yajuzu lahu al-'aud li tasyahud thaniyan, dan dia juga tidak boleh kembali untuk tasyahud yang kedua.
kedua, karena dia wajib mengikuti imam, mutabah imam. Innama ju'ilal imam liyutamma bi. Kemudian dia juga tidak sujud sahwi nanti. Wala yasjud li sahwi. Kenapa? Li'annahu yatahammalahul imam. Karena yang dia lupa tadi itu dihamal sama imam. Imam penanggung jawabnya. Dia kan lupa tasyahud tadi. Si makmum lupa tasyahud. Imamnya udah tasyahud. Dia nggak sempat tasyahud awal tadi kan? Apakah dia disunatkan sujud sahwi nanti di akhir sebelum salam? Lah. Kenapa? Dihamal sama imam, ditanggung sama imam. Wadah? Penjelasan tentang makmum. Taib. Wa illa, yakni wa in lam yalhaqhu. Seandainya imamnya tidak berdiri, belum berdiri, masih duduk tasyahud awal. Makmumnya udah berdiri. Taib. Kemudian dia ingat sebelum berdirinya imam. Apa yang wajib bagi dia? Wajib alaihi al-audu li tasyahud. Kenapa? Li wujubi mutaba'ati imami. Paham? Dia berdiri, kemudian ternyata imamnya masih tasyahud awal. Teringat dia. Maka wajib bagi dia untuk kembali di tasyahud tersebut. Karena wajib mengikuti imam. Kalau dia ingat dia belum tasyahud, tapi imam masih tasyahud. Dia ingat dia belum tasyahud, imam masih tasyahud. Fa ilam ya'ud. Kemudian dia enggak kembali untuk ikut tasyahud. Nadhar. Tafsil, kita lihat di tafsilnya. Fa in lam yanwil mufaraqata 'inda tadhakkuri wastamara qa'iman batalat salatuhu. Paham penjelasannya? Makmumnya berdiri, imamnya masih tasyahud awal, kemudian dia tahu bahwasannya makmumnya masih tasyahud awal dan dia enggak kembali untuk tasyahud awal, batal salatnya. Kenapa? Karena wajib mengikuti imam. Nah, kemudian dia tidak meniatkan mufaraqah, berpisah dengan imam. Wastamara qa'iman, kemudian dia masih kekeh berdiri. Baik, itu yang pertama, tafsir yang pertama. Yang kedua, wa inna waha, jika dia niat mufaraqah, berpisah dengan imam, lam tabtul, tidak batal salatnya. Lakin la yu'taddu bima fa'alahu ba'da mukhalafatil imami wa qabla niyatil mufaraqati min qira'atin wa nahwiha. Akan tetapi tidak dianggap perbuatannya sebelum dia niat mufaraqah. Dia tadi kan berdiri, enggak ikut imam waktu di tasyahud awal. Dia berdiri, kemudian dia baca Al-Fatihah. Belum dia niat mufaraqah. Al-Fatihahnya dihitung, la yu'tad. Tidak dianggap. Jadi bagaimana caranya? Niat mufaraqah baru baca Al-Fatihah. Seandainya dia baca Al-Fatihah kemudian baru dia niat mufaraqah, Al-Fatihah tadi tidak dianggap, la yu'tad. Oke. Itu makmum tadi yang meninggalkan tasyahud awal secara lupa. Sekarang sengaja. Wa in taraka tasyahhuda amdan. Makmum tidak mengerjakan tasyahud awal secara sengaja, sementara imam melakukannya. Khayyara baina thalathati asya. Maka dia memilih dari 3 hal ini. Yang pertama, al-audu lima tarakahu. Dia kembali untuk tasyahud yang dia tinggalkan tadi. Sawa'un talabasa bil fardi alladhi ba'dahu aula. Walaupun dia telah melakukan fardu ataupun belum. Itu yang pertama. Yang kedua, au intidaru imamihi fil fardi alladhi ba'dal matruk. Atau dia menunggu imamnya di fardu tadi sesudah yang ditinggalkan. Sengaja kan tadi? Kalau yang pertama tadi lupa, sekarang sengaja. Sengaja dia nggak mau ikut imam di tasyahud awal, dia langsung berdiri.
Apa yang dia lakukan? Tafsil yang kedua adalah menunggu imam di tempat fardu tersebut. Yang ketiga, dia pilih apa? Au niyatul mufaraqah. Dia niat mufaraqah wa yukmil salatahu munfarida. Dia sempurnakan salatnya sendiri. Tamam. Yang inti dari imam ini kan berarti juga nggak tapi imam juga. Gimana? Nggak kembali aja. Yang poin kedua ini dari imam berarti ada juga imam. Sedangkan dia wajib utama. Kan dia wajib. Tadi kan kalau imam sengaja dan tidak. Makanya dia bisa memilih. Kenapa nomor 2 ini kok jadi? Karena sengaja. Amdan. Nah. Justru dia ada tafsilnya 3. Kalau dia sengaja, berarti dia ada niat ingin mufaraqah. Kalau dia sengaja, berarti dia ada niat ingin mufaraqah. Langsung dia niat mufaraqah. Atau dia tunggu. Dia tunggu imamnya. Nanti nggak tapi imam beda nih. Enggak. Nggak fatal. Bedanya tuh di lupa dan disengaja. Biasanya kalau amdan itu lebih aula. Enggak, karena dia sunnah. Pilihan dia sendiri. Ada apa? Ya, karena nggak apa namanya? Gimana Virus? Nanti Nisyan ada wajib mutaba'ah. Ilatnya karena tadi nisyan tuh kalau berdiri terus ingat wajib aula di mutaba'ah. Karena ini amdan sudah berdiri bisa inti. di sahwan itu juga sebenarnya kalau dia ingat sebelum imamnya berdiri, wajib bagi dia untuk kembali. Kesalahan. Ya. Kalau amdan, misalnya lebih aula. Karena pilihan dia sendiri memang, sengaja amdan. Dan dia bisa memilih 3 hal tersebut. Takhir dan belum dipisah dengan 2 rukun, maka tidak batal sholatnya. Baik, nanti kita ini ya. Tadi tasyahud awal. Walau tarakal imamul awil munfaridu al-qunuta sahwan nadar. Ini sama kayak tadi. Imam atau munfarid yang sholat sendiri itu meninggalkan kunut. Sahwan, lupa. Tafsir yang pertama, fa in talab basa bil fardi, jika dia melakukan yang fardu alladzi ba'dahu, yakni sesudah dia sudah kunut, berarti apa? Sujud. Fardu sesudah kunut adalah sujud. Dia sudah meletakkan 7 anggotanya tersebut walaupun belum tumak ninah. Haram bagi dia untuk kembali ke kunut itu. Karena dia sudah talabus bil fardi, sama kayak tadi. Kalau dia kembali, tafsirnya kayak tadi juga, fa in ada amidan, sengaja, aliman, mengetahui dengan haramnya, batal salatnya. Kalau lupa au jahilan, tidak mengetahui keharamannya, fala tabtul, maka tidak batal. Kemudian dia sujud sahwi jika dia teringat nanti atau mengetahui keharamannya. Dah. Itu jika dia tadi telah masuk ke fardu, yakni setelah meletakkan 7 anggota sujudnya. Wa in lam yatalabbas bil fardhi alladhi ba'dahu nadar. Dan jika dia belum melakukan fardu sesudah kunut, belum masuk ke sujud, belum sempurna sujud, fa in balagha haddar raqi fama fawqahu sunna lahu al-'audu wa yasjudu lisahwi.
jika dia telah sampai ke had raqi, had orang yang ruku, dan baca kunut di i'tidal. Kemudian dia turunkan untuk sujud. Begitu sampai ke had ruku atau lebih, had ruku kan sedikit aja dia, atau lebih, fauqah, maka sunnah bagi dia untuk kembali sebelum dia turun tu masih setengah gini di had orang yang ruku. Sunnah bagi dia untuk kembali membaca kunut. Nanti di akhir solat sebelum salam sujud sahwi. Itu kalau dia sampai ke had ruku. Seandainya dia belum sampai ke had ruku, batasan ruku, jaza al-'audu mutlaqan. Boleh dia, yang pertama tadi sunnah. Kalau yang ini boleh. Wala syai'a alaih, dan tidak ada kewajiban apapun bagi dia, yakni tidak disunnahkan sujud sahwi. Tamam. Penjelasan selanjutnya, wa in tarakal imamul awil munfaridu qunuta amdan. Imam dan munfarid meninggalkan kunut secara sengaja, dilihat fa in sara ila sujud aqrab haruma alaihi al-'aud. Jika dia telah dekat kepada sujud, haram bagi dia untuk balik lagi membaca kunut. Jika dia balik lagi untuk baca kunut aliman amidan, mengetahui keharamannya, sengaja, batal solat. Au nasian, seandainya dia lupa, au jahilan, tidak mengetahui keharamannya, fala tabtul, tidak batal. Sama kayak tadi. Seandainya dia ingat di saat itu atau dia mengetahui keharamannya, yalzamuhul 'aud fauran. Kemudian sujud sahwi di akhir solat. Boleh. Kemudian seandainya tidak sampai ke sujud, lebih dekat ke sujud, maka boleh bagi dia untuk kembali membaca balik lagi baca kunut. Tidak disunnahkan sujud sahwi. Paham ni? Berarti lihat jaraknya tu. Selesai al-munfarid sama imam. Wa ammal ma'mum, adapun makmum yang lupa kunut sementara imamnya kunut, seandainya imamnya itu lahiqahu, imam kan tadi baca kunut, sementara dia kan langsung sujud. Sebelum dia teringat, imamnya sudah sujud bersamaan dengan dia. Lam yajib alaihi syai', tidak wajib apapun bagi dia. Kemudian dia tidak boleh balik kunut. Paham surahnya? Imam baca kunut, dia sujud. Sebelum dia balik ikut imam untuk kunut, ternyata imamnya udah mau sujud. Dia nggak boleh balik untuk kunut sendiri. Nah, kemudian dia nanti nggak sunnah sujud kayak tadi, karena khalal dia tu yatahammaluhul imam, ditanggung sama imam. Wa illa, yakni seandainya dia ingat sebelum sujud imam, wajaba alaihi al-'audu lil qunut liwujubi mutaba'ati imamihi. Imamnya masih kunut, dia udah sujud. Begitu dia sujud, dia teringat, wah imam kunut, wajib bagi dia balik, karena wajib mutaba'ah fa in lam ya'ud, jika dia enggak balik untuk baca kunut bersama imam. Baik. Tafsil. Fa in lam yanwil mufaraqata 'inda tadhakkuri wastamara sajidan batalat salatuhu. Sama kayak tadi penjelasan kan? Maka jika dia tidak niat mufaraqah, berpisah dengan imam
di saat dia teringat, wastamarra sajidan, dia tetap sujud, masih batal solatnya. Wa in nawaha, jika dia niat mufarakah, enggak batal solatnya, lam tabtul. Lakin la yu'tadu bima fa'alahu ba'da mukhalafatil imam. Sama kayak tadi. Perbuatan dia setelah itu tidak kecuali dia niat mufarakah. Itu jika makmum sahwan. Wa in tarakal qunuta amdan, jika makmum meninggalkan kunut amdan secara sengaja, wa atabihi imamu, imamnya baca kunut, sengaja dia nggak mau ikut imam, nggak mau baca kunut, khayyara, dia pilih sama kayak tadi, kembali ikut imam, baik dia udah masuk ke fardu, yakni ke sujud, ataupun belum, atau dia tunggu imamnya di fardu, atau dia niat mufarakah. Baik, wadah. Nanti ada ini dia harus ada apa namanya? Ada penjelasannya, ada kaidahnya dia. Ma yabtulu amduhu idza fa'ala sahwan yasjud. Jadi sesuatu yang batal kita lakukan secara sengaja, idza fa'ala, jika dilakukan sahwan, lupa, itu sujud sah. Sesuatu ma yabtulu amduhu, sesuatu yang batal secara sengaja kita lakukan, kemudian kita lakukan sahwan, tapi kita lakukannya dalam keadaan sujud sahwi. Oke, dia kan yajbur. Dia itu bisa menutupi khalal tadi. Saya pembahasannya pertama. Ini kita baca sedikit di sini. Wa'lam anna al-imama in taraka tashahhud al-awwala wajaba 'ala al-ma'mum tarkuhu wa mutaba'atul imam. Ketahuilah bahwa imam jika taraka tasyahud awal, jika tidak membaca tasyahud awal, wajib bagi makmum untuk tidak membaca tasyahud awal dan wajib mengikuti imam. Baik imamnya meninggalkan tasyahud awal secara sengaja atau lupa. Wa yamtani'u 'alal ma'mumi at-takhallufu li ityani bihi. Kemudian tidak boleh bagi makmum untuk takhalluf, berbeda dengan imamnya. Ini imam enggak baca tasyahud, kita baca tasyahud, enggak boleh. Ikut imam. Illa inna wa mufarakah, kecuali dia niat mufarah, berpisah dengan imam. Seandainya dia berbeda dengan imamnya, li ityani bihi, dia baca tasyahud, tadi imam enggak baca tasyahud, dia tetap mau baca tasyahud awal. Min ghairi niyatin mufarakah, dengan tidak berniat mufarakah, nazar, ada tafsirnya. Fa in takhallafa anhu ziyadatan ala qadri aqalli jilsatil istirahati 'amidan 'aliman batalat salatuhum. Jika dia berbeda dengan imamnya, ziyadatan, lebih daripada kadar akal jilsah istirahah. Jilsah istirahah itu sebatas tumakninah kan? Saya istirahah. Akalnya paling kurangnya kadang enggak sampai tumakninah. Akal dia kurang sedikit. Jika dia berbeda dengan imamnya di kadar itu secara sengaja, kemudian dia mengetahui keharamannya, batal solatnya. Wa illa fala, yakni jika tidak sampai jika tidak sengaja kemudian tidak mengetahui, fala, tidak batal. Dia duduk tasyahud awal. Dia duduknya tu lebih daripada kadar akal jilsah istirahah. Akal jilsah istirahah itu ya dia duduk baca tasyahud. Batal kalau amidan, sengaja, kemudian dia mengetahui keharamannya, batal. Wa illa fala, kalau dia enggak tahu,
kemudian enggak sengaja, tidak tidak batal. Itu jika tadi imam tidak membaca tasyahud tasyahud awal. Wa in taraka al-imamul qunuta nadhara al-ma'mum. Jika imam tidak membaca kunut, apa yang dilakukan makmum? Fa in tayaqqana annahu yudrikuhu fi sajadatil ula sunna lahu an yatakhallafa liyaqnuta thumma yalhaquhu. Jika dia yakin bahwa dia nanti dapat bersama imam di sujud yang pertama, imam enggak baca kunut, imam langsung sujud. Nah, apa yang dilakukan makmum? Jika makmum yakin dia akan dapat bersama imam di sujud yang pertama, maka sunnah bagi dia untuk berbeda dengan imam, yakni dia tetap membaca kunut. Kemudian langsung dia sujud setelah itu di sujud pertama bersama imam. Itu yang pertama. Tafsir yang kedua, wa in tayaqqana annahu yudrikuhu fil julusi baina sajadatain ubiha lahu takhalluf. Jika dia yakin dia dapati imam di duduk antara dua sujud. Tadi di sujud pertama, sekarang duduk di antara dua, ubiha, dibolehkan. Yang pertama disunahkan. Dibolehkan bagi dia untuk baca kunut. Karena belum selang dua rukun. Wa in tayaqqana annahu la yudrikuhu illa fi huwihi lis-sujudi tsani wajaba alaihi ahadu amrain. Jika dia yakin bahwa dia nanti hanya bisa bersama imam di sujud yang kedua. Maksudnya imam ingin masuk ke sujud yang kedua, huwihi, di saat imam mau turun ke sujud yang kedua, wajib bagi dia salah satu dari dua hal ini. Apa itu? Imma an yatrukal qunuta wa yutabi'ahu. Dia tinggalkan kunut, tidak baca kunut, ikut imam. Disunatkan bagi dia nanti sebelum salam sujud sahwi. Atau dia niat mufarakah wa ya'ti bil qunut. Paham tafsirnya? Ini kalau kalian baca di Hasyiah Bajuri, itu mujmal. Alhamdulillah Syekh Mustafa menyebutkannya tafsir. Jadi satu-satu. Lihat di tafsir di sini. Kalau nanti dapatnya di mana misalnya sama imamnya. Paham? Oke. Khalas, yang pertama tadi apa? Meninggalkan sunat ab'ad. Jika kita meninggalkan sunat ab'ad beserta tafsilan yang tadi, perincian-perincian yang tadi, nanti itu yang menyebabkan dia disunnahkan sujud sahwi. Wa thababu sani, sebab yang kedua sujud sahwi, fi'lu ma yabtulu amduhu wa la yabtulu sahwuhu idza fu'ila sahwan. Sebab yang kedua, mengerjakan sesuatu yang batal sengaja dan tidak batal di saat lupa. Idza fu'ila sahwan, jika dikerjakannya secara lupa, sahwan. Baik. Indana itu ada perbuatan solat yang jika kita lakukan secara sengaja itu batal solat, pasti kan? Nanti ada yang sesuatu yang kita kerjakan secara sengaja tapi tidak batal di saat lupa. Satu lagi perbuatan yang tidak batal sengajanya dan tidak batal juga di saat kita lupa. Nah, ini satu-satu ditafsir sekarang. Baik. Sebab yang kedua tadi untuk sujud sahwi adalah mengerjakan sesuatu yang batal jika kita lakukan secara sengaja, tapi tidak batal solat jika kita lakukan di saat lupa. Contoh, kaziyadati rukunin fi'lin sahwan.
Ini perbuatan yang seperti kita tambah rukun fi'li secara sahwan. Misalnya ruku' atau sujud, atau kita panjangkan rukun yang pendek, lupa kita, atau rukun yang qasir. Enggak, salah. Kata tulis rukunil qasir sahwan. Masih ingat kalian rukunul qasir apa aja? Duduk di antara dua sujud dan i'tidal. Kemudian juga seperti salam yang secara lupa, atau sedikit kalam, atau sedikit makan. Boleh? Paham nggak nih? Perbuatan solat, jika hal-hal yang batal dalam solat, jika kita lakukan secara sengaja, itu bisa batal solat. Tapi kalau kita lakukan di saat lupa, tidak batal. Mana perbuatan itu? Seperti menambah rukun fi'li. Menambah rukun fi'li secara sengaja batal nggak sholat? Batal sholat. Tapi kalau lupa tidak batal. Misalnya ruku, kita tambah ruku, lupa kita, tidak batal. Kalau sengaja batal. Kita panjangkan rukun yang pendek, sengaja kita lakukan batal. Kalau lupa tidak sengaja tidak batal. Atau misalnya lagi apa? Kayak berbicara sedikit. Berbicara sedikit, kalau sengaja kita lakukan batal. Tapi kalau lupa tidak batal. Makan yang sedikit. Sengaja kita lakukan batal. Kalau nggak sengaja nggak batal. Sahwan. Lupa dia, tidak batal. Perbuatan ini kita lakukan, maka disunatkan sujud sahwi. Oke. Wa amma ma la yabtulu 'amduhu wa la sahuhu, adapun perbuatan yang tidak batal kita lakukan secara sengaja dan juga tidak batal di saat lupa, seperti misalnya apa? Iltifatin bil wajhi. Berpaling. Melihat ke kiri kanan dengan wajah. Itu kita lakukan secara sengaja. Tidak batal, kita lakukan di saat lupa juga tidak makruh dia kan? Atau khutwah, berjalan satu langkah. Atau khutwatain, dua langkah. Nah, kita lakukan itu tidak disunahkan sujud sahwi karena li'adami wurudi sujudi lahu. Kemudian ada perbuatan yang batal solat jika kita lakukan baik sengaja ataupun lupa. Wa ma yabtulu 'amduhu wa sahuhu kal 'amal wal kalam wal ma'kul katsirina fala yusjadu lidzalik li'annahu laisa fi salatin hina idzin. Banyak bergerak, kalam yang banyak, al-ma'kul katsir, makan yang banyak, lupa atau sengaja kita lakukan, batal salatnya mutlak. Enggak disunatkan sujud sahwi. Kenapa? Karena dia memang udah tidak lagi di dalam salat, udah batal salatnya. Tamam. Bangun. Kan kalau yang tadi yang dia ngelakuin tapi dia lupa, yang kayak apa ziyadah rukun fi'il itu kan harus disunahkan sujud sahwi. Kan dia lupa. Ziyadah rukun fi'li. Kan dia nggak ingat kok dia ketambah. Terusnya
Nanti dia ingat. Nggak ingat. Lah syik. Gak ada apa-apa berarti. Seperti yang Misalnya kayak tadi, misalnya sunnah abad dia tadi masalah apa? Memang nggak ingat dia tuh meninggalkan salah satu sunnah abad. Ya namanya orang nggak ingat berarti sampai akhir sholat juga tidak ingat. Setelah selesai sholat apa dikasih sunahkan sujud sawi lah? Enggak. Selesai sholat dah. Sujud sawi sunnah. satu hari tadi kan ikut sengaja meninggalkan, tidak lupa, tapi tidak batal kan? Meninggalkan tapi imam tadi itu yang kan berarti kalau yang tadi kan ikut yang meninggalkan, yang tidak lupa, tapi juga tidak batal. Seharusnya kan batal. Gimana? Tadi kan Nanti ya. Habisin lu nih, habisin. Hah? Dobit qalil makan. Qalil tuh ini dia di tokmiyah atau kalian yang di atasnya itu. Apa namanya? Apa namanya itu? Amin sedikit sepiring lah. Yang dimasakan apa namanya itu yang kecil tuh yang dimasakan apa? Kayak kemiri. Sepiring. Kemiri ya? Apa namanya? Kemiri ya? Yang kecil-kecil bulat tuh kemiri kan? Ya, kemiri itu kecil tuh, sedikit makul, sedikit. Sedikit tapi banyak. Gimana sedikit tuh? Sedikit kalau dikumpulin banyak. Lanjut aja. Wasababu tsalis, sebab yang ketiga disunahkan sujud sahwi, naqlu ruknin qaulin, memindahkan rukun qauli. Kita pindahkan rukun qauli, naqlu rukni qauli ila ghairi mahallihi. Kita pindahkan rukun qauli ke selain tempatnya. Paham? Kita pindahkan rukun qauli ke selain tempatnya. Misalnya Al-Fatihah kita baca di ruku'. Misalnya. Atau di i'tidal. Coba lihat di sini kalau musannif apa? Naqlu rukni qauli. Berarti mutlak kan? Mutlak semua rukun qauli. Maka di sini di istisna sama Syekh Mustafa di syarahnya apa? Selain salam dan takbiratul ihram. Paham? Kata musannifnya apa? Memindahkan rukun qauli. Rukun qauli apa ya rukun qauli? Lah dari awal. Takbiratul ihram. Dan Fatihah habis itu tasyahud akhir. Salawat. Salam. Ini rukun qauli ini. Itu rukun qauli. Berarti masuk yang 55 tu kalau kita lihat dari matannya. Sama Syekh Mustafa di syarahnya di istisna selain salam dan takbiratul ihram. Salam sama takbiratul ihram enggak boleh kita nakal, kita pindahkan ke selain tempat dia. Dia wajib di tempatnya. Takbiratul ihram berarti dia di awal berbarengan dengan ya. Salam enggak boleh kita baca salam di tempat Al-Fatihah. Kita baca takbiratul ihram di ruku. Enggak boleh. Langsung batal salatnya. Tamam. Berarti rukun qauli selain salam sama takbiratul ihram dia pindah. Atau sebahagiannya, au naqli ba'dihi. Kita pindahkan sebagiannya, sebahagian rukun. Misalnya Fatihah. Fatihah kita baca dari dari bismillah sampai iyyaka na'budu. Setelah iyyaka na'budu itu kita baca di tempat yang lain. Tadi kita baca Al-Fatihah sebahagiannya 2 ayat, misalnya kita bilang 2 ayat di berdiri. Nanti sisa ayat yang lain kita baca kapan? Waktu i'tidal kadang. Atau kita baca waktu ruku'. Nah, saya wa amma naqlu dzalik ila rukunin kasir, yakni seperti ruku' dan semisalnya daripada rukun-rukun tawilah. Jadi boleh kita pindahkan tersebut kepada rukun tawilah. Baik dia qasad tersebut nakal, dia pindahkan ataupun
Tidak. Baik. Seandainya dia pindahkan rukun qauli tersebut ke rukun yang qasir. Di salat ada rukun tawil, ada rukun qasir. Masalah kita pindahkan Al-Fatihah ke i'tidal. I'tidal rukun qasir, enggak boleh lama di situ kan. Cuman boleh wirid yang yang wurud, yang biasa dibaca. Enggak boleh lah zikir yang wurud. Tamam. Fa in tawwalahu batalat. Seandainya dia panjangkan di rukun yang pendek batal salat. Seandainya tidak panjang tidak batal. Terus kalau kita pindahkan salam tadi batal juga, demikian juga takbiratul ihram. Wadah di syarahnya tuh. Ada pengecualian lagi dari rukun qauli, kita pindahkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tasyahud. Dah. Tadi apa katanya? Naklu rukni qauli. Selain salam dan takbiratul ihram. Kalau salam sama takbiratul ihram kita pindahkan di tempat yang lain batal. Salawat kepada Nabi juga rukun qauli. Kita pindahin dia. Sebelum tasyahud misalnya. Kita baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, baru kita baca at-tahiyatul mubarakatuh salawatu. Apakah disunatkan sujud sahwi? La, tidak disunat. Maksudnya apa? Dikecualikan dari rukun qauli tersebut, kita pindahkan salawat kepada Nabi sebelum tasyahud, fala sujudalahu. Maka tidak disunahkan sujud sahwi bagi dia nanti. Kenapa? Li'anna al-julusa mahallun laha fil jumlah. Karena duduk tasyahud akhir itu adalah tempat bagi salawat. Faham? Tamam. Demikian juga kita pindahkan basmalah di awal tasyahud. Nah, tidak disunahkan juga sujud sah. Kenapa? Li'annahu yujadu wajhun fil madhhab bi annaha masnunatun fi. Karena ada qaul di dalam mazhab bahwa disunnahkan juga baca basmalah di tasyahud. Ada qaul. Walaupun ashah adalah tidak. Paham penjelasannya? Kita pindahin basmalah misalnya ke sebelum di awal tasyahud. Kita pindahkan basmalah di Al-Fatihah itu, kita pindah di awal tasyahud. Ini juga tidak disunahkan sujud sahwi. Maka kan kalam matan, kalam musannif itu umum kan, naklu ruknu qauli masuk semua. Tapi di sini ada tafsil, di syarahnya ada tafsil. Baik. Walau naqala ba'dan ila ghairi mahalihi, seandainya dia pindahkan ba'dan, yakni sunnah ab'ad. Walau naqala ba'dan sunnah ab'ad ila ghairi mahalihi, ke selain tempat dia, nazar, kita lihat tafsilnya. Fa in kana tasyahud awal, jika dia pindahkan adalah tasyahud awal, sajada lahu mutlak. Baik dia qasad, dia pindahkan sunnah ab'ad tersebut ataupun paham? Berarti dia pindah, misalnya dia baca tasyahud awal tu nanti di mana misalnya? Di saat dia berdiri. Nah, kalau dia lakukan itu mutlak sujud sahwi nanti. Sunnah ab'ad dia pindahin. Seharusnya tasyahud awal dia baca di rakaat kedua bagi solat yang lebih rakaatnya daripada dua. Wa in kana kunutan, seandainya yang dia pindahkan tersebut kunut tidak dibaca di i'tidal sama dia. Dah, tinjau, seandainya dia pindahkan kunut tersebut dengan maksud membaca kunut, sajadalahu, maka dia sujud sahwi. Misalnya dia baca kunut di sujud misalnya. Harusnya kan di i'tidal. Dia pindah tempat baca kunut di seandainya dia niatkan itu untuk kunut, sujud sah. Kalau dia niatkan untuk zikir atau doa saja, maka tidak disunahkan sujud sahwi. Tapi apakah dia nanti disunatkan sujud sahwi? Karena
Dia kan nggak baca tadi waktu i'tidal. Sama dengan dia nanti sujud sahwi karena tidak membaca Tamam. Baca lagi nih. Dikit lagi. Demikian juga ada istisna lagi di situ. Di istisna apa juga sebagian itu kita pindahkan sholawat kepada keluarga Nabi sebelum tempatnya. Yani misalnya dia baca di tasyahud awal, juga tidak disunahkan sujud sahwi. Karena li'anna lana wajhan, kita juga ada qaul di situ yang menyatakan sunnah. Itu tadi kalau dia pindahkan sunnah ab'ad ke selain tempat dia. Wa inna qala hayatan, seandainya dia pindahkan sunat hay'ah ila ghairi mahalliha, ke selain tempat dia, fa in kanat suratan aw ayatan sajada lahum, jika yang dia pindahkan tersebut surah atau ayat, sujud sahwi. Harusnya kan baca surat setelah Fatihah, baca ayat setelah Al-Fatihah. Dia baca nanti keadaan di tasyahud akhir, sujud sahwi. Wa illa, seandainya bukan surah ataupun ayat seperti tasbih, takbir intiqal, fala, maka tidak disunnahkan sujud sahwi. Tamam. وقال والسبب الرابع إيقاع ركن فعلي مع احتمال الزيادة. Melakukan rukun fi'li beserta ihtimal ziyadah, ada kemungkinan ziyadah, bertambah rukunnya, iqa'. Kita lakukan rukun fi'li selain niat dan takbiratul ihram, sama kayak tadi, niat dan takbiratul ihram nggak boleh ada ragu-ragu dia di niat sama takbiratul ihram, tidak boleh ragu-ragu sebelum berlalu. Kayak kemarin apa, yamdi satu rukun kan, atau tumaknina ala tafsil. Ka'antara dada qabla salam, seperti misalnya dia ragu-ragu sebelum salam, fi tarki ruku'in aw sujudin aw ghairihima fayanzur. Dia ragu-ragu sebelum salam, apakah dia meninggalkan ruku atau sujud atau selainnya? Fayanzur, maka dilihat sama dia. Fa in kana syaqqa qabla fi'li mithlihi wajaba al-'audu ilaihi fawran. Wa ata bihi wa bima ba'dahu ri'ayatan litartib wa yasjudu lis-sahwi. Seandainya seseorang ragu apakah dia melakukan ruku ataupun tidak. Tamam. Sekarang ini ada orang sholat iqa' rukun fi'li, dia kan tadi udah ruku, betul dia tidak. Kemudian dia ragu apakah dia ruku apa belum tadi. Paham surah permasalahannya? Jika dia ragu tersebut sebelum dia lakukan yang sama dengan itu, wajib bagi dia untuk kembali. Dia lupa ruku, dia ragu nih ruku, dia di i'tidal, kemudian dia ragu tadi di ruku, wajib bagi dia untuk kembali ke ruku fawran. Wa ata bihi wa bima ba'dahu. Baik. Ada kalau dekat zamannya. Penjelasan yang mudah. Ruku', kemudian i'tidal. Tadi dia ragu nih, udah ruku' apa belum. Kemudian dia sujud, kemudian duduk di antara dua sujud. Sujud lagi. Kemudian berdiri rakaat kedua misalnya. Tadi ragu di rakaat pertama. Di rakaat kedua dia ragu, tadi ruku apa belum okay? Seandainya belum dia ruku, fa in kana syaqqa qabla fi'li mithlihi, sebelum dia lakukan yang sama dengan yang dia ragu tadi, wajibal 'audu fawran, wajib bagi dia
untuk balik ke rukuk itu. Dah, yang tadi sujud, duduk antara dua sujud, sujud lagi, berdiri itu dianggap? Nggak dianggap. Paham permasalahannya? Marah Sania sekali lagi? Paham Noor? Hah? Ngantuk? Cepat sujud. Udah di rakaat kedua. Dia lupa tadi rukuk. Ragu, bukan lupa, ragu. Ragu dia tidak kafaran di Langsung dia rukuk tadi. Habis itu baru dia lakukan kayak biasa. misalkan masih ragu di rakaat kedua. Nah, ini rakaat pertama tadi ragu dia nih, udah rukuk apa belum? Ya kan? Ragunya di rakaat kedua dia. Tadi rakaat pertama udah rukuk apa belum ya? Sebelum dia masuk ke rukuk, ya, wajib bagi dia untuk rukuk yang rakaat pertama tadi. Dah, habis itu apa lagi dia lakukan? I'tidal. Habis i'tidal apa? Sujud. Duduk antara dua sujud, sujud lagi, baru berdiri. Yang berdiri itulah baru rakaat yang kedua. Tamam. Riayatan li tertib, kenapa? Karena untuk menjaga tertib. Nanti di akhir solat sujud sah, wa yasjud li sahwi. Seandainya dia tidak kembali fauran, batal solatnya. Kalau ganti rukunya doang, Gimana? kalau ganti rukun satu rukun doang enggak. Lagunya kan ruku doang. Ya udah, dia ruku doang terus balik lagi. Enggak boleh. Kan harus tertib. Rukun solat tertib kan? Berarti emang hilang satu ya. Karena tadi kan ruku ini kan tadi dia ragu dia ini ruku apa enggak tadi, maka dia harus balik untuk ruku tadi itu. Adapun i'tidal yang tadi itu, kemudian yang sujud, duduk antara dua sujud lagi, itu nggak dianggap karena nggak tertib. Tamam. Taib. Wa in kana ba'da fi'li mithlihi, seandainya dia udah mengerjakan yang sama, yakni yang dia ragu-ragu tadi itu, udah dia kerjain yang samanya. Qamal maf'ulu maqamal mutaraddidi fih. Balik surah yang tadi. Dia lupa ruku. Di rakaat pertama dia bukan lupa, ragu-ragu, afwan. Ragu-ragu, syak. Ragu-ragu. Di rakaat kedua dia bilang ini ragu, tadi udah ruku apa belum? Sampai dia ruku lagi masih ragu. Berarti dia udah melakukan perbuatan yang dia ragu tadi kan? Ruku ini nih maf'ulnya berarti. Yang dia kerjakan nih menggantikan yang ragu tadi pertama. Tamam. Walagha ma bainahuma. Sia-sia di antara ruku yang tadi pertama yang ragu-ragu sama ruku di rakaat kedua yang ini, lagha bainahuma. Mana lagha bainahuma? I'tidalnya enggak dianggap. Sujudnya tidak dianggap. Duduk antara dua sujud tidak dianggap. Sujudnya lagi tidak dianggap. Al-Fatihah dia berdiri tadi enggak dianggap. Lagha bainahuma. Di antara ruku pertama dan ruku kedua lagha. Tidak dianggap rukun yang ini nih. Karena wajib tertib. Walazimahul ityanu biraqa'atin akhir salatihi. Maka wajib bagi dia untuk nanti tambah lagi satu rakaat di akhir salatnya. Karena yang tadi enggak diangkat. Wa yasjud lis-sahwi, sujud sahwi. Kenapa? Li ihtimal ziyadati hadhihi raka'ah. Maka tadi kan dibilang ada ma'a ihtimal ziyadah. Karena boleh jadi kan ragu. Ragu apa? Mana syak? Tazwiju amraini la maziyata li ahadihima 'ala al-akhar. Sama dua-duanya kan? 50-50. Jadi ada ihtimal, ada kemungkinan bertambah rakaat. Tapi katanya besar di pokoknya sama ini beda. Bet. Di kalau usul kan dan susul
enggak sampai ghalabah dhan. Baik, hadza kulluhu idza kana imaman aw munfaridan. Penjelasan tadi itu semuanya jika dia imam atau munfarid. Fa in kana ma'muman lazimahu mutaba'atu imamihi. Kalau dia makmum, wajib bagi dia untuk mengikuti imam. Thumma ya'ti bi raq'atin akhir salati nafsi. Kemudian nanti di akhirnya baru dia tambah satu rakaat. Wala yasjud li sahwi, tidak sujud sahwi sama kayak tadi karena sahwunya lianna sahwi hal iqtidaihi yatahammaluhu imam, ditanggung sama imam. Adapun amat taraddudu fi niyati, ragu-ragu di niat, atau takbiratul ihram, atau di takbiratul ihram fayunzaru fi, dilihat. Fa in kana qabla salam, jika dia ragu-ragu di niat atau takbiratul ihram sebelum salam, batalat salatuhu, batal salatnya. Illam yatadzakkar an qurbin, jika dia tidak ingat dalam waktu dekat bahwa dia telah melakukan apa yang dia ragu-ragu tersebut. Sebelum sampai salam dia tuh masih ragu-ragu, batal salatnya. Niat dan takbiratul ihram. Fa in tadzakara an qurbin, jika dia ingat dalam waktu dekat, bi an lam yamdi ala taraddudihi zamanun yas'u aqalla tuma'ninah fala butlan. Seandainya dia teringat dalam waktu dekat, mana waktu dekat sini berarti tidak berlalu waktu yang muat akal tuma'ninah. Dia ragu di niat sama di takbiratul ihram. Ragu dia tuh belum lewat waktu tumakni, kadar tumakninah tuh nggak lewat, maka nggak batal. Yakni sebelum lewat waktu tumakninah tuh tadzakkar, teringat dia, udah niat, udah takbiratul ihram tadi. Wa in kana ba'da salam, dan jika dia ragu-ragu sesudah salam, fa in tadzakkara annahu ata bil mutaraddidi fihi walau ba'da tuli zaman fala butlan. Dia ragu-ragu setelah salam. Jika dia teringat bahwa dia telah melakukan yang ragu-ragu tadi setelah salam, dia ragu tadi kan? Ragu di rukun tadi, di niat atau takbiratul ihram. Sesudah salam. Sudah salam, dia baru teringat ternyata, oh memang udah aku lakuin tadi yang mutaraddid fi, yang rukun yang ragu-ragu tadi. Walaupun ba'da tuli zaman, walaupun waktunya udah lama, udah selesai salam, udah makan kita, udah duduk santai, ya kan, ngopi-ngopi, baru teringat, bahwa tadi yang ragu tadi itu rupanya udah aku baca tadi. Fala butlan, enggak batal. Wa illa, yakni wa illam yatadzakkar wa lam ya'ti, dan jika dia tidak ingat dan dia tidak melakukan bil mutaraddid, wajib i'adatu salat, wajib mengulang salat. Karena adanya keraguan-raguan fi aslin kihadiha, kesahihan salat. Baik. Walau syakka fi tarki syartin min syuruti salat. Tadi ragu-ragu di rukun. Sekarang di syarat salat. Seandainya seseorang ragu di syarat salat, apakah dia melakukan atau tidak? Nawar. Kita lihat tafsirnya, fa in kana syakku qabla syuru'i fi salat haruma alaihi talabbusu biha qabla al-ityani bihi yaqinan. Jika dia ragu-ragu sebelum masuk di dalam salat, haram bagi dia untuk melakukan solat sebelum dia yakin. Berarti harus yakin lu. Udah suci apa belum nih? Sampai yakin. Fa in kana syakku fi athna'is shalah, jika dia ragu-ragu di pertengahan solat,
batalat salatuhu in lam yatadhakkar an qurbin annahu ata bil mutaraddidi fihi. Jika dia ragu-ragu di pertengahan solat, tadi udah wuduk apa belum ya? Ini suci apa enggak ni? Ini menghadap kiblat apa enggak ni? Batal solatnya jika dia tidak ingat dalam waktu dekat bahawa dia sudah melakukan apa yang dia ragu-ragu tadi. Jika dia tidak ingat tadi itu. Jika dia ingat dalam waktu dekat, sama kayak tadi, tidak berlalu waktu tumak ninah dan dia masih ragu-ragu, fala butlah. Langsung ingat dia. Saya tadi tiba-tiba dalam solat dia syak, ragu-ragu dia. Wah, tadi udah wuduk apa belum? Langsung ingat dia, oh udah. Belum lewat masa tumak ni, belum lewat waktu tumak ni, fala butlan, enggak batal solat. Wa in kana syakku ba'da salami fala syai'a alaihi. Jika dia ragu-ragunya sesudah salam, la syai'. Enggak wajib apapun. Habis salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Duduk dia bentar ya kan. Dia fikir tadi, kayaknya tadi belum wuduk lah. Macam mana ni? La syai'. Teringat dia waktu ngaji tadi. Oh, la syai', kata Syekh Mustafa, la syai'. Lanjut. Ngopi-ngopi kata dia. Ngopi lu kan? Bismillah. Itu 4 sebab yang disebutkan sama musannif, sebab-sebab disunnahkan sujud sahwi. Wazada Syari, yakni Syekhuna Syekh Mustafa menambahkan sebab yang kelima, ika'u aktsarin min ruknin. Kita lakukan lebih daripada satu rukun. Sama kayak rakaat. Beserta ada kemungkinan ihtimal ziyadah. Kaman syakka asalla thalathan am arba'an. Seperti orang yang ragu-ragu, apakah dia solat 3 rakaat atau 4. Ini paling sering ya. Fa'ata bi raka'atin ma'ahtimali anna ma'ata biha khamisah. Fa'innahu yasjudu lisahwi wa inzala syakkuhu qabla salamihi. Maka dia tambah 1 rakaat beserta kemungkinan bahawa dia telah melakukan yang kelima. Maka bagi dia sujud sah walaupun hilang ragu-ragunya sebelum salam. Tamam, berarti kan? Berarti kalau ragu-ragu apakah 3 apa 4, berarti ambil yang balik ke yang akalnya. Karena al-aslu adam, al-aslu ada fi'liha, tidak kita lakukan. Tamam. Terlihat wadah ya? Lanjut, sebab yang keenam, as-sababus sadis, al-iqtida'u biman fi salatihi khalalun. Sebab yang keenam yang disunnahkan sujud sahwi jika kita lakukan, mengikuti orang, imam, yang di solatnya tersebut ada khalal, ada kekurangan, ada kecacatan. Walau fi i'tikadil ma'mumi faqat, walaupun menurut apa yang diyakini oleh makmum saja. Seperti kita Syafi'iyah yang bermakmum kepada Hanafi atau Hambali yang tidak membaca kunut di solat subuh. Litatarruki khalali min salatil imam ila salatil ma'mum. Tamam. Misalnya kita ikut imamnya enggak baca kunut. Sama kayak tadi kemungkinannya. Apa berarti? Kalau
kita dapati imam di mana tadi? Di sujud pertama baca kunut. Yakin kita kalau kita baca kunut dapat masih sujud sama imam. Atau di duduk antara dua sujud. Ubiha, dibolehkan. Kalau di saat mau turunnya imam ke sujud yang kedua, nggak boleh. Berarti dia harus mutaba'ah, harus segera sujud. Sama, ini juga seperti itu. Seandainya kita bermakmum kepada orang yang tidak membaca kunut, kita kan ikut imam. Maka kita disunnahkan juga untuk sujud sahwi. Wa'lam annahu idza sajada al-imamu lis-sahwi wajaba 'ala al-ma'mum mutaba'atuhum. Tadi itu kapan dia sujud sahwinya? Setelah salam imam. Wa'lam annahu idza sajada al-imamu lis-sahwi, takhwila bahwa jika imam sujud sahwi, wajib bagi makmum untuk mengikutinya. Fa in takhallafa anhu 'amdan min ghairi niyati mufaraqatin, seandainya dia berbeda dengan imamnya secara sengaja dengan tidak niat mufaraqah, bi an sallama ma'ahu min ghairi sujud, yakni salam makmumnya beserta imamnya dengan tidak mengikuti sujud imam, batal salatnya. Paham penjelasannya? Imam sujud sahwi, makmum wajib sujud sahwi ikut imam. Misalnya dia nggak sujud sahwi, nggak salam juga, dia tunggu imamnya selesai sujud sahwi, dia salam nanti berbareng dengan imam, batal salatnya. Kecuali dia niat mufaraqah. Baik. Wa illam yasjudul imam, jika imamnya tidak sujud sahwi, disunnahkan bagi makmum untuk sujud di akhir solat dia sendiri sesudah salamnya imam. Wadah? Sunnah. Naqra wala la tatmim. Tatmimum ulima min kalamil musannifi anna tarkal hayati la yushra'u sujudu lahu. Dari penjelasan musannif bahwa meninggalkan hay'ah, sunat hay'ah itu tidak disyariatkan sujud, yakni tidak disunnahkan sujud sahwi. Amma ruknu, adapun rukun, fa in tarakahu amdan batalat. Rukun jika dia tinggalkan secara sengaja batal salatnya. Wa in tarakahu sahwan, jika dia meninggalkan rukun salat sahwan, lupa, nazar, ada tafsirnya. Fa in tadzakara qabla an yaf'ala mithlahu wajaba tadarukuhu. Jika dia teringat sebelum dia lakukan yang sama kayak tadi pembahasannya, paham? Dia lupa tadi misalnya di mana? Sujud. Di sujud dia lupa. Jika dia teringat sebelum dia lakukan sujud lagi di rakaat selanjutnya, wajib bagi dia tadaruk untuk segera sujud. Tamam, wadah. Waqad yushra'u sujudu sahwi bi ziyadatin hasalat bi tadarruk. Dan disyariatkan sujud sahwi dengan menambah yang diperoleh dengan tadarruk. Ya, ini kan kita lupa tadi, nggak kita lakuin sahwan kan, kemudian disyariatkan sujud sahwi dengan sebab kita tambah bitadaruk tadi, dengan kita dapati itu tadi, kita balik lagi untuk melakukan yang belum kita lakukan. Ini sama penjelasannya kayak tadi. Wa illam yatadzakkar, jika dia belum ingat kecuali sesudah dia lakukan hal yang sama, misalnya dia lupa, dia tinggalin tadi secara tidak sengaja, lupa sujud di rakaat pertama, dia lupa sujud, baru teringat di rakaat kedua setelah dia
setelah dia sujud. Sujud yang di rakaat kedua itu untuk mengganti sujud yang tadi lupa. Berarti tambah satu rakaat lagi nanti kan? Karena rakaat tadi tidak dianggap. Qamal maf'ulu maqamal matruk wa laghama bainahuma wa ata bi raq'atin akhir salatihi wa sajada li sahwi. Kemudian dia nanti sujud sahwi. Wa in ulima tarku rukni ba'da salam, jika diketahui meninggalkan rukun tersebut sesudah salam. Nadhar, tafsil. Fa in tala al-faslu baina salamihi wa ilmihi wajaba alaihi i'adatus shalah. Jika panjang fasalnya, jika dia mengetahui dia telah meninggalkan rukun salat sesudah salam, selesai dari salat. Jika fasenya, jarak antara salamnya dan mengetahuinya dia bahwa dia meninggalkan rukun, wajib bagi dia untuk mengulang salat. Tamam, wadah. Di salat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan? Bangun dia, makan lu, ngopi lu, jangan lupa lagi ngopi, kan? Santai-santai lu ngobrol-ngobrol, kan? Panjang tuh pasalnya. Baru ingat ada, wah lupa pula aku tadi ini gak baca Al-Fatihah rakaat terakhir kata dia. Buru-buru mungkin ya kan, dia sakit perut dia, digasnya terus rukuk. Berpanjang fase ini antara tahunya tinggal rukun sama wajib ulang sholat, ulang dari awal. Wa in lam yatulil faslu nadhar, jika tidak panjang fasenya. Fa in ahdath, jika dia berhadas, aw wata'an najasatan, atau menginjak najis, atau terkena najis, aw kasyafa auratuh, terbuka auratnya, aw takallama bikalamin kathirin, atau berbicara dengan kalam yang banyak, berbicara yang banyak, aw ata bi af'alin kathiratin mutawaliyatin, atau dia lakukan perbuatan yang banyak mutawaliyah, yang berturut-turut, perbuatan yang bisa membatalkan salat, batalat salatuhu aidan, batal juga salatnya, wa wajaba isti'nafuha, wajib mengulang kembali, memulai dari awal. Paham tak? Ini tafsir yang kedua berarti apa? Antara salam dan dia tahu, dia ingat bahwa dia belum melakukan rukun, belum lama. Nanti dabitnya uruf. Belum lama antara salam dia dan dia ingat belum melakukan rukun, belum lama. Tapi dia udah melakukan hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Berhadas, terkena najis, terbuka aurat, berbicara yang banyak, melakukan perbuatan yang banyak, batal juga sholatnya, dan wajib dia memulai kembali sholatnya, mengulang lagi sholatnya dari awal. Wa illa ata bi raq'atin wa sajada li sahwi li iqa'ihi salama fi ghairi mahallihi. Wa illa, yakni jika belum dia lakukan perbuatan tadi itu, belum berhadas, belum terbuka aurat, belum berbicara yang banyak, dia lakukan satu rakaat, kemudian sujud sahwi. Karena dia melakukannya di salam, bukan pada tempatnya. Wa dhabitu tuli zaman wa qasrihi al-uruf. Urufnya. Wallahu a'lam bis-shawab, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allah